Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alia Nur Asmar dengan NIM 1021998. Aku dari program studi fisika angkatan tahun 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Dalam video yang akan aku buat ini, aku akan membuat suatu simulasi mengenai rangkaian dioda yang diantaranya akan mencangkup rangkaian klipper di bias, klipper positif dan klipper negatif, dioda klem atau limiter, serta voltage multiplier yang terdiri dari voltage quadrupler dan voltage tripler. Pada bagian ini, aku akan menjelaskan mengenai klipper. Klipper berfungsi sebagai proteksi rangkaian dan komunikasi serta signal shaping. Pada bagian pertama ini, aku akan membahas mengenai klipper positif, di mana klipper ini membuang bagian sinyal positifnya. Dapat dilihat pada digital oscilloscope berikut ini, di mana sinyal biru ini merupakan sinyal inputnya dan sinyal kuning ini merupakan sinyal outputnya, dan dapat dilihat bahwa pada sinyal outputnya bagian dari sinyal positifnya dibuang dan hanya terdapat bagian sinyal negatifnya. Pada klipper positif ini aku buat menjadi dua rangkaian, di mana yang membedakannya pada rangkaian pertama terdapat baterai, dikarenakan pada rangkaian pertama ini menggunakan aproksimasi kedua, sedangkan rangkaian yang ini menggunakan aproksimasi dioda ideal. Dan selanjutnya kita akan meninjaunya dari dua fasa, yaitu fasa positif di mana tanda positifnya berada di atas dan tanda negatifnya di bawah, serta fasa negatif di mana tanda negatifnya berada di atas dan tanda positifnya berada di bawah. Baik, untuk bagaimana cara kerjanya, kita akan meninjau rangkaian yang menggunakan aproksimasi dioda ideal terlebih dahulu. Saat fasa positif, arus positif akan mengalir menuju percabangan yang akan membuat dioda mengalami panjar maju, sehingga arus positif tadi akan mengalir melalui dioda seluruhnya, yang membuat sinyal di R6 akan bernilai 0 pada saat fasa positif. Sedangkan pada saat fase negatif, arus positif akan mengalir di bawah menuju percabangan yang membuat dioda menjadi panjar mundur, yang membuat arus positif mengalir melewati R6, sehingga sinyal di R6 akan sama dengan sinyal inputnya pada saat fasa negatif. Sedangkan untuk fasa positif pada rangkaian klipper yang menggunakan aproksimasi kedua, itu akan membuat dioda mengalami panjar maju. Namun dalam hal ini dioda akan dihambat oleh baterai sebesar tegangan 0,7 volt, sehingga saat tegangan inputnya kurang daripada 0,7 volt akan membuat dioda mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga sinyal di RL akan sama dengan sinyal inputnya, hingga tegangan inputnya mencapai 0,7 volt yang membuat dioda 1 menjadi panjar maju dan tegangan atau sinyal di RL menjadi 0,7 positif. Sedangkan pada saat fasa negatif, arus positif akan mengalir menuju percabangan pada bagian bawah yang membuat dioda menjadi terputus dan membuat sinyal di RL akan sama dengan sinyal inputnya pada saat rangkaian berada dalam fasa negatif. Dapat dilihat pada digital oscilloscope berikut ini yang menunjukkan sinyal daripada aproksimasi kedua pada rangkaian klipper positif. Ini grafik yang mendatar menunjukkan pada saat fasa positif, sedangkan grafik yang melengkung ke bawah ini menunjukkan pada saat fasa negatif. Dan grafik ini akan terus berulang mengikuti alur fasa yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, aku akan menunjukkan simulasi mengenai klipper negatif, di mana klipper negatif ini merupakan kebalikan dari klipper positif. Yang membedakan hanya arah dari diodanya saja. Tadi dapat dilihat bahwa saat klipper positif itu arah diodanya ke bawah, sedangkan pada klipper negatif arah diodanya ke atas. Dapat dilihat seperti biasa, pada saat fasa positif kita akan meninjau klipper negatif yang menggunakan aproksimasi kedua terlebih dahulu. Pada saat fase positif,
arus positif akan mengalir menuju percabangan yang membuat dioda 2 akan mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga arus positif akan mengalir menuju R2 yang membuat sinyal pada R2 sama dengan sinyal pada inputnya pada saat fasa positif. Sedangkan pada saat fasa negatif, arus positif akan mengalir di bawah menuju percabangan yang akan membuat dioda 2 ini menjadi panjar maju. Namun saat tegangan inputnya masih kurang daripada 0,7 volt, dioda 2 ini akan mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga sinyal pada R2 ini akan sama dengan sinyal inputnya. Namun pada saat tegangan inputnya sudah mencapai 0,7 volt, dioda 2 akan mengalami panjar maju yang membuat seluruh arus positif akan mengalir melewati dioda, sehingga tegangan atau sinyal pada R2 nilainya akan sebesar 0,7 volt. Dan dapat dilihat pada grafik digital oscilloscope berikut ini yang menunjukkan sinyal pada rangkaian clipper negatif yang menggunakan aproksimasi kedua. Grafik mendatar ini menunjukkan sinyal pada saat fasa positif, sedangkan grafik yang melengkung ke atas ini menunjukkan sinyal pada saat fasa negatif, di mana input pada R2 sama dengan sinyal pada R2 sama dengan sinyal inputnya pada saat fasa negatif. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai clipper negatif yang menggunakan aproksimasi dioda ideal. Pada saat fasa positif, sama halnya seperti tadi, dioda akan mengalami panjar mundur sehingga terputus dan membuat arus positif mengalir melewati R4 yang membuat sinyal pada R4 sama dengan sinyal pada inputnya pada saat fasa positif. Sedangkan pada fasa negatif, sinyal positif akan mengalir di bawah menuju percabangan yang membuat dioda akan mengalami panjar maju, sehingga arus positif akan mengalir melewati dioda yang membuat sinyal pada R4 menjadi 0. Dapat dikatakan clipper negatif ini merupakan clipper yang membuang bagian sinyal negatifnya. Dapat dilihat pada digital oscilloscope berikut ini, di mana yang grafik mendatar ini merupakan grafik pada saat fasa positif, sedangkan grafik yang menjulang ke atas ini merupakan grafik pada saat fasa negatif. Ini merupakan gambaran sinyal pada saat clipper berada menggunakan aproksimasi dioda ideal, sedangkan pada digital oscilloscope ini yang sebelah sini menunjukkan sinyal pada saat clipper negatif berada atau menggunakan aproksimasi kedua. Baik, selanjutnya aku akan menampilkan simulasi mengenai dioda klem atau limiter. Dioda klem atau limiter ini digunakan untuk memproteksi rangkaian yang sensitif serta untuk membatasi sinyal output terhadap sinyal input yang dapat diterima suatu rangkaian elektronik terhadap sinyal input tertentu. Untuk rangkaian dari dioda klem atau limiter dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menjalankan rangkaiannya. Baik, aku akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja rangkaiannya. Pada titik ini merupakan titik sinyal inputnya. Kita akan meninjaunya dari fasa positif terlebih dahulu. Saat fasa positif, arus positif akan mengalir melalui jalur ini. Pada saat melewati percabangan, dioda 1 pada saat fasa positif akan mengalami panjar maju, namun terdapat baterai 0,7 volt. Pada saat itu, saat sinyal inputnya kurang daripada 0,7 volt, dioda 1 akan mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga tegangan pada titik ini pada saat V inputnya lebih kecil daripada 0,7, maka tegangan pada titik ini sama dengan tegangan pada inputnya. Sedangkan pada saat tegangan inputnya sudah mencapai 0,7 volt, dioda 1 ini akan mengalami panjar maju yang membuat tegangan pada titik ini akan sebesar 0,7 volt. Sedangkan arus yang mengalir
menuju dioda 2 akan membuat dioda 2 menjadi panjar mundur atau terputus. Selanjutnya aku akan meninjaunya dari fasa negatif. Pada fasa negatif, arus akan mengalir menuju dioda 1 dan dioda 2. Namun pada dioda 1 akan mengalami panjar mundur atau terputus. Sedangkan pada dioda 2 akan mengalami panjar maju. Namun saat tegangan inputnya lebih kecil daripada 0,7 volt akan membuat dioda 2 menjadi panjar mundur atau terputus. Sehingga pada saat tegangan inputnya lebih besar daripada 0,7 volt, maka tegangan di titik ini nilainya akan sama dengan tegangan inputnya. Sedangkan pada saat tegangannya sudah mencapai negatif 0,7 volt, maka tegangan di titik ini nilainya akan menjadi negatif 0,7 volt yang membuat dioda 2 menjadi panjar maju. Untuk grafiknya dapat dilihat pada digital oscilloscope berikut ini, di mana pada sinyal warna biru ini merupakan sinyal inputnya, sementara yang kuning merupakan sinyal outputnya, dan dapat dilihat pada saat fasa positif ini terpotong pada saat sinyalnya itu berada pada saat 0,7 volt, sementara yang pada fasa negatif terpotong pada saat negatif 0,7 volt. Ini merupakan sinyal atau grafik yang menunjukkan output daripada dioda clamp atau limiter yang menggunakan aproksimasi kedua. Selanjutnya aku akan menunjukkan simulasi mengenai clipper positif di bias, clipper negatif di bias, dan gabungan dari clipper positif negatif di bias. Sebelumnya untuk rangkaian yang pertama ini merupakan rangkaian clipper positif di bias, yang kedua adalah rangkaian clipper negatif di bias, dan terakhir merupakan rangkaian gabungan antara clipper positif negatif di bias. Selanjutnya kita akan menjalankan rangkaiannya. Untuk yang pertama ada rangkaian positif clipper di bias, yaitu pada saat fasa positif arus positif akan mengalir menuju dioda yang mengakibatkan dioda akan mengalami panjar maju. Namun pada saat dioda mengalami panjar maju, saat tegangan inputnya itu kurang daripada tegangan daripada bat 2 ditambah dengan 0,7 volt, maka dioda 1 ini akan mengalami panjar mundur yang mengakibatkan sinyal di RL nilainya akan sama dengan sinyal di D1. Namun pada saat tegangannya sudah mencapai nilai bat 2 ditambah dengan 0,7 volt, maka dioda 1 akan mengalami panjar maju yang membuat arus akan mengalir melewati dioda, sehingga sinyal di RL ini nilainya akan sama dengan nilai daripada bat 2 atau V baterai ini ditambah dengan nilai 0,7 volt. Pada saat fasa negatif, arus positif akan mengalir di bawah menuju percabangan yang membuat dioda akan mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga arus tersebut akan mengalir menuju RL yang membuat sinyal di RL akan nilainya sama dengan sinyal inputnya pada saat fasa negatif. Untuk grafik daripada clipper positif di bias dapat dilihat pada digital oscilloscope berikut ini, di mana pada clipper positif di bias ini bagian positifnya dibuang dan terdapat grafik mendatar ini yang nilainya adalah bat 2 atau V ditambah dengan 0,7 volt. Selanjutnya pada bagian ini merupakan bagian pada saat fasa negatif, di mana nilai RL sama dengan nilai inputnya. Grafik mendatar ini merupakan nilai RL sama dengan bat 2 ditambah 0,7 volt. Selanjutnya ada rangkaian clipper negatif di bias, di mana pada saat fasa positif, arus positif akan mengalir di atas menuju percabangan yang membuat dioda 2 ini menjadi panjar mundur atau terputus, sehingga
akan mengalir menuju RL yang membuat sinyal di RL ini nilainya akan sama dengan sinyal inputnya. Sedangkan pada saat fase negatif, arus positif akan mengalir di bawah menuju percabangan yang membuat dioda 2 mengalami panjar maju. Namun saat tegangan inputnya masih kurang daripada nilai daripada bat 4 ditambah dengan 0,7 volt, maka dioda ini akan mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga nilai sinyal pada RL ini akan sama dengan sinyal di titik ini. Pada saat tegangannya sudah mencapai nilai bat 4 ditambah dengan 0,7 volt, dioda 2 akan mengalami panjar maju yang mengakibatkan seluruh arus tersebut mengalir menuju dioda, sehingga keluaran pada RL nilainya akan sama dengan bat 4, nilai daripada bat 4 ditambah dengan 0,7 volt. Dan dapat dilihat pada grafik digital osiloskop berikut ini untuk clipper negatif dibias, di mana pada bagian negatifnya dibuang. Dan pada grafik yang menjulang ke atas ini merupakan grafik pada saat fase positif yang menunjukkan sinyal di RL sama dengan sinyal inputnya. Sementara pada grafik mendatar di bawah ini merupakan grafik yang menunjukkan sinyal RL tersebut nilainya sama dengan min V atau min bat 4 dikurang 0,7 volt pada saat fase negatif, dan begitu seterusnya. Sementara pada rangkaian terakhir ini merupakan rangkaian gabungan antara clipper positif dibias dan clipper negatif dibias. Dan dapat dilihat bahwa pada digital osiloskopnya atau sinyal output daripada rangkaian gabungan clipper positif negatif dibias ini terdapat bagian yang saling menghilangkan antara positif clipper bias dan negatif clipper bias, yaitu pada bagian ini dihilangkan dan pada bagian ini dihilangkan, sehingga output keluarannya bentuk sinyalnya menjadi seperti berikut ini. Ini merupakan sinyal output dari rangkaian grafik dari rangkaian ini merupakan sinyal output dari rangkaian clipper positif negatif dibias. Outputnya berbentuk seperti ini. Ini merupakan simulasi clipper positif dibias, negatif clipper dibias, dan gabungan antara positif negatif clipper dibias. Baik, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai clamper. Dalam bagian ini terdapat dua rangkaian, yaitu clamper positif dan clamper negatif. Pertama aku akan menjelaskan mengenai cara kerja clamper negatif. Pertama kita tinjau pada saat fase positif, yaitu dimana positifnya berada pada bagian atas. Pada bagian atas, arus positif akan mengalir menuju percabangan atas yang membuat dioda akan mengalami panjar maju, sehingga kapasitor akan terisi sebesar Vp-in dikurang 0,7 karena kita menggunakan aproksimasi kedua. Sedangkan jika kita menggunakan aproksimasi dioda ideal, maka kapasitor akan terisi sebesar Vp-in. Selanjutnya pada saat fase negatif atau positifnya di bawah, maka arus akan mengalir menuju percabangan bawah yang membuat dioda mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga arus akan mengalir menuju RL yang membuat besarnya sinyal di RL nilainya akan sebesar minus Vp-in ditambah 0,7. Dapat dilihat pada graf di samping ini, dimana yang warna hijau ini menunjukkan sinyal inputnya, sedangkan yang warna merahnya merupakan sinyal outputnya. Dapat dilihat besarnya amplitudo output dari clamper negatif ini adalah 2 Vp-in. Besarnya amplitudo dari clamper negatif ini adalah minus 2 dikali Vp-in plus 0,7. Dapat dilihat pada ujung ini terdapat koreksi sebesar plus 0,7. Selanjutnya pada clamper positif. Clamper positif merupakan kebalikan dari clamper negatif, yaitu arah diodanya ke atas. Pada saat fase negatif, yaitu pada saat positifnya di bawah, arus positif akan mengalir menuju percabangan bawah yang membuat dioda akan mengalami panjar maju, sehingga kapasitor akan terisi sebesar Vp-in minus 0,7. Vp-in minus 0,7. Selanjutnya pada saat fase positifnya di atas, Vp-in akan
Pada saat fase positif atau positifnya di atas, arus listrik akan mengalir menuju percabangan yang di atas yang membuat dioda mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga arus listrik akan mengalir menuju RL yang mengakibatkan besarnya RL ini sebesar VPin minus 0,7. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kapasitor akan terisi sebesar VPin minus 0,7 karena menggunakan aproksimasi kedua. Sedangkan jika kita menggunakan aproksimasi dioda ideal, kapasitor akan terisi sebesar VPin. Dapat dilihat pada graf di samping, di mana yang hijau ini merupakan sinyal inputnya dan yang merah ini merupakan sinyal outputnya. Dan amplitudo pada kelemper positif ini nilainya adalah sebesar 2 kali VPin dikurang minus 0,7, dan dapat dilihat koreksi di bagian sini merupakan sebesar minus 0,7. Baik, itu merupakan penjelasan dan simulasi mengenai rangkaian klemper negatif dan klemper positif, di mana pada bagian ini saya tidak menggunakan osiloskop tetapi menggunakan graf untuk menggambarkan grafik sinyal output dari klemper negatif dan klemper positif. Baik, selanjutnya pada bagian ini aku akan menjelaskan mengenai voltage multiplier. Apa sih kegunaan voltage multiplier tersebut? Salah satunya penggunaan voltage multiplier ini dapat digunakan pada komponen elektronik atau pengaplikasiannya pada tegangan tinggi tetapi arusnya rendah. Serta voltage multiplier ini dapat mengantisipasi kekurangan trafo, sehingga kita dapat membuat trafo dengan frekuensi yang tinggi dan dapat membuat suatu sumber tegangan tinggi dengan komponen yang lebih kecil. Pada layar ini terdapat voltage multiplier berbentuk rangkaian voltage doubler. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari voltage doubler berikut ini. Pertama, kita akan meninjaunya saat fasa positif, di mana positifnya berada di atas dan negatifnya berada di bawah. Pada saat fasa positif, arus akan mengalir menuju percabangan yang atas, yang mengakibatkan D1 akan mengalami panjar maju, tetapi D2 akan mengalami panjar mundur atau terputus, sehingga kapasitor akan terisi sebesar VPin atau VP input dikurang dengan 0,7 jika menggunakan aproksimasi kedua. Tetapi jika kita menggunakan aproksimasi dioda ideal, maka CP kapasitor satu ini akan terisi sebesar V input, VPin. Selanjutnya kita akan meninjaunya saat fase negatif, di mana positifnya berada di bawah dan negatifnya berada di atas. Pada saat fase negatif, arus positif akan mengalir menuju percabangan bawah yang mengakibatkan D1 mengalami panjar mundur atau terputus. Seterusnya, arus tersebut akan mengalir menuju kapasitor 2 dan dioda 2, di mana dioda 2 akan mengalami panjar maju. Dan besarnya kapasitor 2 ini adalah sebesar VPin, VP input ditambah dengan besarnya V di C1, sehingga besarnya C2 ini adalah 2 kali VP jika menggunakan aproksimasi dioda ideal. Jika menggunakan aproksimasi kedua, maka besarnya di C2 ini adalah 2 kali VP dikurang dengan 0,7 volt. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan rangkaiannya. Maaf, sebelumnya di sini aku akan menunjukkan bahwa di sumber tegangan AC ku aku menggunakan 120 volt dan 60 Hz. Baik, kita jalankan rangkaiannya. Dapat dilihat pada C2 ini nilai tegangannya sebesar 2 kali VP dikurang 0,7 menggunakan aproksimasi kedua, sehingga besarannya sekitar 239 volt. 2 kali VP, 2 kali tegangan inputnya. Sementara di C1 nilainya itu sebesar 119 volt, di mana tadi telah kita nyatakan bahwa besarnya C1 adalah VP VPin dikurang dengan 0,7 karena menggunakan aproksimasi kedua. Seperti itu rangkaian Doppler, dan kita juga dapat menghitung tegangan di titik ini sampai di titik ini yang besarnya adalah 2 kali VP dikurang 0,7, yaitu sebesar 239 volt. Ini merupakan konsep daripada rangkaian Doppler atau cara kerja daripada rangkaian Doppler itu sendiri.
Baik, selanjutnya aku juga akan memberikan contoh mengenai voltage multiplier dalam bentuk voltage tripler. Baik, untuk voltage tripler ini kita hanya menambah satu dioda dan satu kapasitor dibanding dengan voltage doubler sebelumnya yang hanya memiliki dua kapasitor dan dua dioda. Mari kita jalankan rangkaiannya. Dengan menggunakan prinsip voltage doubler yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita juga dapat menghitung masing-masing besaran tegangan yang dihasilkan pada kapasitor. Pada kapasitor 1 ini nilai tegangannya itu sebesar Vp atau Vp in, yaitu 119 volt, dimana aku menggunakan besarnya Vp in, Vp inputnya itu sebesar 120 volt. Di sini tertulis 119 volt karena kita menggunakan aproksimasi kedua, di mana besarnya C1 itu sama dengan Vp dikurang 0,7. Selanjutnya, besarnya di C2 ini, besarnya tegangan di kapasitor 2 ini adalah sebesar 2 Vp in dikurang dengan 0,7, yaitu yang menghasilkan tegangan sebesar kurang lebih 239 volt. Sama halnya pada tegangan di kapasitor 3 yang memiliki sebesar 2 Vp in dikurang 0,7 karena kita menggunakan aproksimasi kedua yang menghasilkan tegangan sebesar kurang lebih 239,3 volt. Kita juga dapat menghitung tegangan di titik ini sampai di titik ini yang besarnya itu sebesar 3 kali Vp in dikurang 0,7 volt yang menghasilkan sebesar kurang lebih 358 atau 359,3 volt. Berikut merupakan bentuk lain daripada voltage multiplier, yaitu salah satunya adalah voltage tripler dan voltage doubler. Baik, setelah aku menunjukkan voltage doubler dan voltage tripler, aku pada bagian terakhir ini juga akan menunjukkan bentuk lain dari voltage multiplier, yaitu voltage quadrupler. Yang membedakannya hanya jumlah kapasitor dan jumlah dioda yang digunakan dalam rangkaian tersebut, di mana voltage doubler menggunakan 2 dioda dan 2 kapasitor, sedangkan voltage tripler menggunakan 3 dioda dan 3 kapasitor, dan voltage quadrupler menggunakan 4 dioda dan 4 kapasitor. Di sini kita juga dapat menghitung nilai tegangan masing-masing kapasitor menggunakan konsep dari cara kerja voltage doubler yang telah kita pelajari sebelumnya. Mari kita jalankan rangkaiannya. Dapat dilihat sebelumnya di sini aku menggunakan tegangan inputnya pada sumber tegangan AC-nya itu sebesar 100 volt dan 50 Hz. Tegangan inputnya sebesar 100 volt. Kita jalankan rangkaiannya. Dapat dilihat besarnya C1 ini adalah sebesar Vp in dikurang dengan 0,7. Ingat, kita menggunakan aproksimasi kedua sehingga tegangan yang terhitung adalah sebesar 99,3 volt. Dan nilai di C2 ini didapat sebesar 199,3 volt, yaitu nilai C2 ini sama dengan 2 Vp in dikurang dengan 0,7 volt. Sementara di tegangan di C3 ini dan tegangan di C4 ini hampir sama. Tegangan di C3 dan di C4 ini nilainya sama dengan tegangan di C2, yaitu sebesar 2 Vp in dikurang 0,7 volt. Dikarenakan kita menggunakan aproksimasi kedua, sehingga didapat tegangan di kapasitor 3 dan kapasitor 4 ini sebesar 199,3 volt. Kita juga dapat menghitung nilai tegangan di titik ini sampai di titik ini, yang besarnya itu pada voltage quadrupler adalah sebesar 4 kali Vp in dikurang dengan 0,7 yang menghasilkan kisaran besaran 397 sampai 399 volt. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai voltage multiplier dalam bentuk rangkaian voltage quadrupler.
Nah, baik. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai bentuk lain dari voltage multiplier, yaitu voltage quadrupler, di mana kita dapat menghitung setiap besaran kapasitornya menggunakan konsep atau cara kerja voltage doubler dan voltage tripler yang telah kita jelaskan dan telah kita lihat sebelumnya. Baik, itu merupakan penjelasan dari saya mengenai simulasi Proteus Design Suite versi 8, di mana kita mengaplikasikannya untuk membuat rangkaian dioda yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Di antaranya tadi ada clamper positif dan clamper negatif, simulasi clipper di bias, clipper positif dan clipper negatif, dioda clamp atau limiter, serta bentuk rangkaian dari voltage multiplier, di mana ada voltage doubler, voltage tripler, dan voltage quadrupler. Sekian dari saya Aldianur Azmar dengan NIM 1021998. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam analisa dan penjelasan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.